Pernah nggak sih bertanya-tanya kenapa ada teman yang lebih suka sendiri dan ada juga teman yang mudah bergaul? Ada orang yang selalu rapi dan teratur dan ada juga orang yang santai banget. Ternyata jawabannya ada di dalam kepribadian kita. Dua psikolog besar, Mikre dan Costa, meneliti kepribadian manusia selama bertahun-tahun dan akhirnya menemukan bahwa kepribadian manusia bisa dikelompokkan menjadi 5 sifat utama yang lebih mudah diingat juga dengan singkatan ASEAN. Nah, hari ini kita akan mengikuti kisah Rara, seorang mahasiswi yang sedang bingung dengan dirinya sendiri dan mencari jawaban dari pertanyaan, siapa aku sebenarnya? Muka lu kenapa, Rah? Suara fisik banget. Habis ketemu dosen pembimbing. Katanya aku udah harus milih topik skripsi peminatan, padahal semester 6 baru juga mulai, Kak. Aku udah online dari bulan lalu, Ra. Emang harus dari jauh-jauh hari. Cah, tolong deh, nggak semua orang itu hidupnya kayak spreadsheet kayak kamu. Ra, justru ini tuh kesempatan. Kamu bisa ambil topik yang paling aneh. Aku kemarin ada baca soal psikologi warna di berbagai budaya. Seru banget loh. Kamu ambil topik itu deh. Nah, tapi kamu kelihatan capek banget sih. Bukan cuma soal skripsi kan? Jujur, sebenarnya aku tuh bingung. Aku tuh orangnya kayak gimana. Kemarin temanku bilang aku tuh orangnya pendiam. Tapi minggu lalu dosenku bilang aku tuh orangnya banyak ngomong di kelas. Jadi yang mana yang bener ya? Ya, dua-duanya bisa bener. Tergantung situasinya juga kali, Kak. Tapi harusnya ada satu versi yang emang kamu kan? Kenapa nggak ke Bu Anggun aja? Beliau kan juga dosen psikologi kepribadian, mana tahu beliau bisa bantu. Masa gitu doang ke dosen? Ayo kita temenin. Wah, ada rombongan. Ada apa nih rame-rame? Bu, Bang Ibu, karena saya lagi bingung sama diri saya sendiri, jadi teman-teman barunya kesini. Oh gitu. Boleh, silakan duduk dulu. Makasih Bu. Jadi gini Bu, saya tuh bingung sama diri saya sendiri. Kepribadian saya tuh beda-beda tergantung situasi. Apa itu normal Bu? Oh gitu. Sebelumnya kalian semua ini teman dekat? Dari maba, Bu. Wah, bagus dong kalau gitu. Coba kalian ceritain, waktu kalian aspek dulu, kalian pada ngapain? Tapi kalau saya sih Bu, waktu awal saya langsung kenalan sama semua orang. Bahkan sama senior-senior juga nggak ada rasa takutnya sih, malah bagi saya itu seru sih. Saya justru waktu itu kabur dari sesi formal sih, terus ngobrol sama anak-anak prodi lain. Penasaran aja sih orang-orang dengan latar belakang berbeda itu ngomongnya gimana. Kalau saya baca buku panduan aspek dari cover sampai cover sebelum hari H, Bu. Terus saya catatin jadwalnya biar nggak ketinggalan saat sesi. Kalau saya sih lebih banyak diam sama ngamatin aja sih Bu. Tapi kalau misalnya ada yang kayak gugup gitu sendirian, biasanya saya samperin duluan. Saya
Sih nggak tahu Bu, kadang ikut yoga kenalan, kadang juga diam diri kayak Ayah. Gitu. Nah, waktu yoga cerita tadi, kamu kaget nggak? Enggak sih Bu, udah kelihatan ya orangnya dari dulu kayak gitu. Dan Aca yang baca buku panduan dari awal, ngejutin kamu nggak? Enggak juga, Aca mah yang selalu gitu. Kamu bisa ngeduga gimana reaksi teman-teman kamu, bahkan sebelum mereka semua bertindak. Itu artinya ada sesuatu yang konsisten dalam diri mereka, sesuatu yang gak akan berubah gimana pun situasinya. Tapi kenapa bisa sekonsisten itu Bu? Nah, kalau Safa, kamu paling semangat waktu ngapain? Waktu nemu hal baru, Bu. Atau waktu disuruh bikin sesuatu dari nol. Energinya beda. Dan kamu ngerasa itu emang dari diri kamu atau pilihan? Kayaknya udah dari sana deh, Bu. Waktu kecil juga udah begitu. Oh gitu. Nah, kalau Aca, kamu pernah nggak sih ngebiarin sesuatu berantakan atau nggak jalan seperti gimana semestinya? Pernah sekali Bu, waktu liburan bareng keluarga, tapi saya nggak bisa tidur Bu, karena saya kepikiran terus. Oh gitu. Kalau ya, tadi kamu bilang kamu suka nyamperin orang sendirian ya? Kenapa nggak kamu tunggu aja orang itu nyamperin kamu? Karena saya nggak tega aja sih Bu ngeliat orang yang kayak ngerasa kurang nyaman gitu. Rasanya kayak ada yang ganjil aja di diri saya kalau misalnya saya cuma diem. Nah, kalau Yoga, pernah nggak sih kamu ngerasa panik gitu waktu ngelakuin sesuatu? Kalau panik sih kayaknya nggak pernah ya Bu. Tapi kalau paling stres doang sih. Terus kalau yang panik sampai nggak bisa ngapa-ngapain sih kayaknya nggak pernah deh. Kamu dengar semua itu Zahra? Iya Bu. Dan mereka nggak sedang milih mereka mau jadi gimana. Mereka udah kayak gitu, bahkan udah dari lama. Itu bukan kebetulan. Dan itu adalah bagian dari siapa diri mereka. Dan kamu Zahra, kamu bilang kamu nggak konsisten. Coba kamu ingat-ingat, di semua situasi yang berbeda itu, apakah ada satu hal yang selalu kamu lakuin? Saya sih memperhatikan dulu ya sebelum bertindak Bu. Tapi tergantung situasi juga. Saya nggak pernah langsung terjun gitu aja juga sih Bu. Berarti itu kepribadian saya ya? Nah, itu dia. Itu salah satu bagian dari kepribadian kamu. Dan kamu baru aja nemunya sendiri. Dan semua punya warna masing-masing. Yoga cerah dan hangat. Dia itu mudah menyala, sulit banget dipademin. Kalau Safa itu seperti prisma. Satu cahaya masuk, 1000 warna yang keluar. Kalau Aca seperti garis lurus yang presisi. Tahu persis kemana sih arahnya. Kalau Ayah seperti air, mengikuti bentuk tempatnya. Tapi selalu meresap dan isi celah yang kosong. Nah kamu Zahra, kamu itu seperti cermin. Kamu menyerap dulu sebelum kamu memantulin. Itu bukan kelemahan. Itu adalah cara kamu untuk memproses dunia ini. Karena selama ini kamu cuma ngebandingin warna kamu dengan warna orang lain. Warna itu gak perlu dibandingin loh biar tetap indah. Warna itu cuma. Jujur Bu, kadang saya ngerasa iri sama Ayah. Karena Ayah selalu bisa ngalamin satu hal, sementara saya selalu gagal ngalamin satu hal dan selalu dangkal. Gak, kamu serius? Serius. Aku justru sering merasa capek tau gak kayak gitu. Malah aku pengen santai kamu. Dan itulah yang paling indah. Bukan siapa yang punya kepribadian terbaik, tapi bagaimana kalian dengan semua perbedaan itu tetap memilih satu sama lain. Ya Bu. Kalau gitu kita izin pamit ya Bu. Terima kasih Bu. Iya, Nah,
Maaf ya, aku selalu jadiin kamu soal nggak rencana dan segala macam. Jadi nggak apa-apa, Chan. Justru karena ada kamu, aku jadi nggak lupa deadline. Kalau nggak ada kamu, mungkin nggak tahu deh gimana. Dan tanpa kamu yang berpikir 2 kali terus, kayaknya rencana gila aku bakalan berakhir kita saling menunggu. Tapi acara-acara melo-meloannya yang mau kasih ayam, yuk. Mika dan Costa mengajarkan kita bahwa kepribadian bukanlah sebuah batasan, melainkan cara untuk melihat diri kita sendiri dan orang lain. 5 dimensi utama keaslian atau Big Five Personality Traits yang biasa dikenal juga dengan openness, conscientiousness, agreeableness, neuroticism, dan extraversion membantu kita untuk lebih mengenali diri kita sendiri dan mengembangkan diri kita menjadi lebih baik. Jadi, siapa dirimu sebenarnya? Mungkin jawabannya sudah ada di dalam dirimu sejak lama.